Dan wali Allah itu disebut wali karena ada tugasnya. Kalau tugasnya belum selesai, dia belum berpulang. Sama Bapak Ibu ini, kalau tugasnya belum selesai, sebenarnya punya tugas. Kan semua kita ini sebenarnya bakat kewaliannya ada. Maka disebut wali am, wali umum. Tapi kalau dia kenal Allah, tahu tugasnya, dia wali khas. Ya, dalam teks-teks yang saya temukan di ulama-ulama Kalimantan, siapa yang kenal ma'rifatullah, dialah kekasih Allah. Siapa yang memahami kalimatullah, ma'rifatullah, lalu mampu mengajarkan kepada makhluk-makhluk Allah, dialah para khawas. Siapa yang mampu mengenal nama Allah, rahasia-rahasianya, sifat-sifatnya, lalu dia simpan mana yang pantas disimpan, dia ajarkan mana yang perlu diajarkan, dia khawasul khawas. Jadi tugas kita cuma itu. Ada wali kekasih Allah cuma dititipkan satu nama di kolbunya, cukup, gak usah banyak-banyak. Si pemuda ngomong lagi, kalau nanti aku pulang, jadi beliau buat MOU, sebelum kamu ketemu penyihir belajar sejenak, sebelum pulang belajar sejenak. Nanti ketika aku mau pulang, aku telat, nanti ibuku nanya gimana? Apa kata si rahib? Katakan kepada ayah bundamu bahwa aku banyak tugas dari penyihir. Gak salah juga tuh, banyak tugas. Akhirnya itu terjadilah, berlalu beberapa hari. Penyihir mengajarkan satu ilmu pakai nama Allah juga, tapi nama Allah yang disimpan oleh iblis. Iblis itu tidak sakti kalau nggak nyebut nama Allah, maka dia sebut nama Allah juga, tapi tambah-tambahan yang aneh. Sedangkan si rahib juga mengajarkan nama Allah, tapi di hadis dirahasiakan nama Allahnya. Di suatu perjalanan lagi ramai-ramai, ya, di perjalanan dia berangkat, dia mulai bingung yang benar rahib atau penyihir, karena ketika dicek dua-dua ilmunya bekerja. Dicobain, wah kok semuanya berefek, berarti orang ini, anak ini sangat berbakat. Ketika mereka berkumpul, orang-orang di kampung berkumpul, di kota berkumpul, tiba-tiba ada satu binatang masuk ke kampung. Dia lagi bergumam, mikirin, guruku penyihir, guruku rahib, ikut siapa? Sampai pusing kepala dia. Ketika semua orang berkumpul dan menjerit, ada yang masuk ternyata al-asad. Di dalam bahasa Arab al-asad artinya singa. Singa itu berbahaya, buas. Semuanya berteriak kecuali dia baru kaget. Melihat ada singa, dia kemudian maju. Jadi pahlawan. Ternyata dia maju bukan jadi pahlawan. Dia ambil batu, dia lagi ngecek ilmu siapa yang lebih manjur. Apa kata dia? Yang pertama mengajarku bukan penyihir tapi rahib, karena sebelum ketemu penyihir ketemu rahib dulu. Kata dia, ya Allah, jika ilmu yang engkau ajarkan kepadaku melalui si rahib itu lebih hebat, afdal, dia gak bilang lebih benar, lebih hebat daripada ilmu yang diajarkan penyihir, berarti ilmunya benar dua-duanya, cuma ada yang lebih sahih, ada yang tidak sahih, ada yang lebih mulia, ada yang tidak mulia. Maka dengan batu ini ya Allah, matikanlah singa yang mengganggu penduduk. Dia ambil, dia baca doa bismillah yang diajarkan oleh si rahib. Bismillah ada tambahannya, cuma sayang bismillahnya apa nggak disebut. Jadi ini nggak bisa diajarkan ke Bapak Ibu, ke Buya ya, ke ajengan. Cuma ini rahasia, saya nggak boleh ajarkan. Ada sir yang sudah menyebutkan, itu dirahasiakan. Karena nanti efeknya bahaya. Nanti ada orang asik nanti berubah jadi dukun. Awalnya jadi rahib, lama-lama jadi dukun. Dia lemparlah, baca bismillah depannya, setelahnya titik.
dia lempar. Faramal asada faqutila. Lalu dia melempar batu kepada singa. Singanya kena, nggak tahu, belum kena barangkali sudah jatuh duluan singanya. Itu bahasa singanya sudah jatuh. Sebenarnya bukan batunya yang mujarab, bismillahnya yang mujarab. Mati singanya, kaget ya. Semua penduduk tadi melihat, oh bukan penyihir, bukan pula rahib, tapi anak muda yang dia terpilih. Melihat seperti itu, besok dia mau berangkat, datang lagi ke rahib, setelah ke rahib berangkat ke penyihir. Di perjalanan gosip menyebar, ada anak muda sakti punya guru, satu master kegelapan, satu master cahaya. Berarti dia yin yang ya. Anak muda ini didatangilah oleh orang-orang, ada yang bawa anaknya penyakit kulit, ada yang buta, ada yang lumpuh, dibawa semua. Dia cuma usap bismillah, bismillah. Ada yang bismillah diludahi. Ada yang nggak sempat pergi dulu, saya mau jalan. Pegang doang sembuh. Ramailah pasien si anak muda, tapi dia tidak minta tarif. Cuma orang mengatakan, kamu sembuhkan anak saya kasih hadiah. Kayalah dia. Kabar ini sampai kepada raja. Raja senang awalnya. Wah, sepertinya murid penyihir sudah sukses melewati gurunya sang penyihir. Kayak cerita Harry Potter ya. Beda. Ini ceritanya di Najran. Cerita ini pernah terjadi di Najran, ya, masih di daerah Jazirah Arab. Dipanggillah oleh raja, dikirlah oleh raja, si pemuda ini mengamalkan zikir yang diajarkan, bacaan mantra yang diajarkan oleh penyihir. Ternyata tidak. Saya pernah belajar, saya kira orang itu ahli zikir, ternyata penyihir. Yang diajarkan zikir aja kan. Tapi semenjak saat itu, detik itu saya mengamalkan, tahu-tahu kuntilanak mendekat. Ternyata orang ini punya piaraan kuntilanak. Dia kalau ada hajatan, dia panggil kuntilanak. Sengaja bikin rusuh. Nanti supaya orang takzim ke dia usir kuntilanak. Ya anak buahnya. Semenjak saat itu, saya jadi penakut. Padahal dulu tinggal dekat kuburan. Tidur pun di belakang rumah saya kuburan. Gak ada takut. Tapi selama 2 minggu, itu seakan-akan jin bertengger di pohon, kayak ada di atas, semuanya. Oh, ternyata orang-orang belajar ilmu kebatinan kepada ahli-ahli spiritual yang tidak mengajarkan tauhid dengan benar, jadi penakut. Jadi dukun itu orang paling penakut. Penakutnya bukan main. Tapi anak muda ini nggak penakut. Diadili oleh raja, diuji ini dan itu, beres semua. Akhirnya ditanya, ilmu siapa yang kamu amalkan? Dia bilang, bukan ilmu penyihir. Saya belajar ini dari seseorang, tapi dulu punya MOU dengan si rahib. Kamu jangan kasih tahu siapa aku. Tapi karena dia dipaksa, maka dikasih tahu. Aku diajarkan oleh seorang rahib. Ternyata si rahib ini sudah tua juga. Dulu kawan daripada penyihir. Penyihirnya, karirnya, Masya Allah. Tapi dia punya kegelapan di dalam jiwanya. Sedangkan si rahib, dia tidak mencari popularitas. Tapi doanya mustajab. Karena si pemuda ini, banyak orang yang sembuh olehnya. Maka orang-orang mengikuti dia. Orang lebih takzim kepadanya daripada raja. Ketika dia mengatakan yang mengajarku seseorang tapi bukan penyihir, dicari tahu, ketemulah si rahib. Si rahib diadili lalu digergaji. Tahu dari gergaji? Pernah kena suntik. Ada yang ahli suntiknya, anaknya buah hajah bisa nyuntik dia, aulia.
Disuntik aja sakit ya, kegores sedikit sakit. Ini digergaji. Ternyata sebelum anak muda ini diadili, dia sudah dipanggil oleh sang rahib. Kata sang rahib, wahai Ananda, engkau telah mencapai yang aku belum pernah mencapainya. Engkau diberikan kehebatan yang mana aku belum pernah mempraktekkannya. Ternyata si rahib ini gak pernah praktek ngobatin orang, gak pernah. Gak pernah ngambil batu terus ngelempar singa, mati singanya. Dia cuma mengamalkan itu untuk dirinya dan dirinya tenang. Hanya untuk itu. Lalu kata sang rahib, barangkali ini akhir pertemuan kita. Benar. Setelah itu dia digergaji, dibuang. Si pemuda ini karena sakti, rajanya takut. Panggil jenderal-jenderal semua. Buang si pemuda sakti ini ke bawah jurang. Dibawa ke tebing, tebingnya paling curam, dilempar. Dilemparnya sore, besok pagi udah duduk di samping raja. Raja stres ngeliat dia. Salah siapa ya? Akhirnya dipanggil lagi angkatan laut. Jenderal angkatan laut sini. Ini anak muda, kamu kerjain. Bawa nanti di borgol sampai di tengah laut, lepaskan dia. Dengan borgol-borgolnya jangan dilepasin. Diceburin masuk ke laut, nggak dibantu. Sang Laksamana pulang. Tapi Laksamana sampai di istana, di pintu istana ada dia lagi, stres juga jenderalnya. Dibawa lagi ke raja. Anehnya, ini pemuda nggak lari. Ini hebatnya ini ya pemuda. Nggak lari, dia punya target. Dia ingin mengalahkan Tuhannya sang raja. Ingin kemudian mempermalukan raja dengan semua kejahilannya, supaya umat kemudian tahu siapa dia. Walhasil dia diadili lagi. Raja kemudian berkalam banyak. Terus dia bilang, si pemuda, wahai Tuan Raja, gak usah repot-repot bunuh saya. Saya tidak akan mati. Inilah asal muasal ilmu debus. Ini asal muasal ilmu. Berarti debus itu bukan ajaran sihir. Debus itu aslinya karomah para aulia. Si pemuda ini ngomong gini, mirip kayak Nabi Ibrahim, cuma ini lebih dahsyat. Wahai Tuan Raja, engkau baru mampu membunuhku jika engkau menyalibku lalu memanahku dengan satu bacaan. Rajanya semangat. Hanya engkau yang bisa memanahku, tapi dengan satu bacaan yang nanti aku bisikkan kepadamu. Kata si raja, oke. Besok pagi dia disalib. Jadi dulu biasa orang-orang yang mau dihukum disalib. Jadi itu bukan ajaran Kristus. Itu memang sudah kebiasaan orang lama. Tahanan-tahanan orang jahat, orang-orang yang dibenci oleh penguasa, dia kemudian disalib. Setelah disalib, dia kemudian ngambil panah si raja ini, lalu membaca yang dibisikkan malam tadi kepadanya. Tolong kamu hafalkan ini, kata si anak muda. Hanya kamu yang boleh membaca ini dan yang mujarab baca ini. Yang lain tidak. Panglima tidak, jenderal tidak, para jurid tidak. Karena semua kesaktian mereka itu di bawahku semua. Lebih sakti daripada panglima dia. Maka dia ambil panah yang paling bagus, diarahkan ke jantung si pemuda. Dia bacalah. Si pemuda mensyaratkan kamu membacanya dengan keras sehingga terdengar oleh semua yang hadir. Dia bacalah, Bismillahi Rabbi hazal ghulam. Ada yang tahu artinya? Selain Buya dan Ajengan. Bismillahi, dengan nama Rabbi haza ghulam, pemuda. Hazal ghulam.
Ada yang tahu artinya? Selain buya dan ajengan. Bismillahi, dengan nama Rabbi, haza, ghulam, pemuda. Dengan nama Allah, Tuhan yang disembah oleh anak muda ini. Melesat kenajan kalbunya berisikan nama Allah. Tidak akan tembus kecuali panahnya diisi dengan kalimatullah. Tembus, benar-benar tembus. Dan dia mati. Disitulah kemudian datang Perdana Menterinya. Wahai Tuan Raja, engkau telah dikalahkan 3 kali lipat. Maksudnya apa? Pertama, engkau dikalahkan dengan kalahnya penyihir, kalahnya si singa. Yang kedua, engkau kalah karena banyak orang sembuh oleh si pemuda. Yang ketiga, engkau kalah, engkau telah membaca nama yang disembah oleh. Itu semua yang hadir langsung bertobat kepada Allah, bersyahadat dan mengatakan, kami bersaksi menyembah Tuhan yang disembah oleh pemuda ini. Itulah semuanya bergetar di tempat itu. Apa sikap raja? Sang raja udah tahu kebenaran, tapi dia masih tolak. Itulah sombong. Sombong itu ciri-cirinya tahu kebenaran dia tolak. Gengsi. Sudah lama dia jadi Tuhan. Apa dia katakan? Semua Algojo disuruh gali parit. Siapa saja yang tidak mau kembali menyembahku, maka akan dikubur hidup-hidup. Itulah yang diceritakan dalam surat Al-Ukhdud itu. Qutila ashabul ukhdud, ya, tentang parit. Itu kejadiannya. Dan di masa Sayyidina Umar dapat kabar dari gubernurnya di daerah Najran bahwa di situ ada kuburan. Si pemuda tadi dikubur biasa, sedangkan si raja nggak tahu, ya, matinya nggak jelas. Tangan si pemuda ini nggak pernah hancur. Betul, jantungnya tertusuk tapi badannya tidak pernah hancur. Bumi sayang kepadanya. Tangannya ketika digali keluar masih utuh dan berdarah segar. Diusut-usut ketemulah siapa nama orangnya, ya. Maka Bapak Ibu yang makan Allah, jika begitu orang dulu yakinnya baca bismillah, lalu kenapa kalau kita baca bismillah enggak ada efeknya? Karena membacanya baru di lisan, belum di qalbu. Sedangkan si pemuda ini ujiannya berat. Satu gurunya rahib, satu gurunya penyihir. Tapi dia praktek langsung. Dia kemudian uji coba. Nah, kita ini kurang uji coba aja. Ya. Ilmu sudah banyak, tapi kurang praktek. Zikir yang diajarkan nama ajengan kan sudah cukup. Bismillah, diulang-ulang aja bismillahnya udah hebat. La ilaha illallah. Kita meninggal bawa apa? La ilaha illallah. Maka mahir-mahirkan baca la ilaha illallah. Banyak-banyak baca la ilaha illallah sehingga nafas naik turun baca la ilaha illallah. Itu sudah dahsyat. Qalbu orang ini lebih kuat daripada gunung-gunung. Gunung diturunkan satu nama hancur. Bumi dikasih nama Allah bergetar, gempa. Kalau qalbu orang beriman disebut nama Allah cuma bergetar sesaat, habis itu dia tenang. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya, dalam surat Az-Zumar. Lalu kalbu mereka tenang setelah bergetar kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ibu-ibu doang ya, bapak-bapaknya enggak ada ya. Ya. Nah, maka Bapak Ibu ini sama-sama kita amalkan zikir bismillah. Nah, zikir bismillah ini menjadi khas Ratibul Attas. Ya, di majelis Syifaul Qulub sepertinya sudah mulai mengamalkan ya, Ratibul Attas. Salah satu yang diulang-ulang oleh Al-Habib Al-Attas adalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim.
itu mau ngambil rahasia sang pemuda tadi. Ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, hakikat bismillah itulah hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang baca bismillah di saat itu dia sedang melangkah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut al-khutwah al-muhammadiyah, langkah Nabi Muhammad. Jadi langkah Nabi Muhammad itu bukan gores nama Nabi Muhammad pakai kaki. Tapi langkah Nabi Muhammad semua langkah dimulai dengan bismillah. Nanti sebelum berdiri baca mau duduk. Nah, ini bagian terakhir, apa makna basmalah? Supaya makna ini masuk ke dalam diri kita. Bismillah ada beberapa makna. Saya nggak usah kasih makna yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Dalam bahasa Arab biasanya jarang dimulai dengan jar majrur. Ba itu huruf jar, dengan. Jar majrur namanya. Biasanya dimulai dengan subjek, predikat atau kata kerja. Sekarang dimulai dengan. Apa maknanya? Berarti nama Allah lebih penting daripada orang yang bergerak itu. Nama Allah lebih penting daripada aktivitas yang mau dia buat. Maka dimulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bermula aku melakukan sesuatu dengan nama Allah. Itu maknanya. Abtadi'u bi bismillah. Jadi ada lafaz yang disembunyikan di dalam hati, yang dilafazkan cuma bismillah. Apa lafaznya? Aku mulakan segala sesuatu dengan nama Allah. Jadi sebelum ngapain, apa yang kita baca di hati? Lisan, di hati. Aku mulakan segala sesuatu, baru baca bismillah. Orang melakukan ini 40 hari aja jadi kekasih Allah. Jadi wali Allah langsung. Karena 40 hari dia mengamalkan itu, mau ngapain aja, mau berdiri, duduk, makan, mau ngapain saja begitu. Ciri-ciri kekasih Allah, lisannya la yazalu rataban bizikrillah, senantiasa basah menyebut nama Allah. Lisan hakiki bukan ini, lisan hakiki ada pada kalbu. Kalbu yang selalu tidak putus menyebut namanya. Kalbu itulah kalbu kekasih Allah. Kekasih Allah itu bukan orang yang punya performan berserban berkopiah, tapi orang yang di dalam kalbunya ada hiasan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baca pakai baju, pakai jilbab, pakai bismillah nggak Bu? Beneran. Copot baju baca bismillah nggak? Beneran. Ntar diintip sama jin-jin nakal. Jadi yang minat sama tubuh kita ini bukan hanya manusia. Makhluk halus bernama jin, ini bukan memfitnah jin loh Pak ya. Itu minat sama tubuh ibu-ibu. Tubuh bapak-bapak ini hati-hati. Ada jin nakal juga, bisa ngerangin jangan mau buyain. Tapi kalau mereka buat dipegang, kebakar. Jinnya kebakar. Panas. Ada nama Allah di dalam badannya. Alhamdulillah. Mau nama Allah mengalir di setiap darah? Amalkan zikir khafi yang diajarkan ajengan. Zikir khafi udah diajarin? Zikir khafi setelah baca la ilaha illallah, diam, lidah dikunci, jantung kolbu ikatkan dengan namanya, sebut nama Allah, Allah, begitu, Allah, Allah. Maka setiap darah itu memompahkan darahnya, jantung memompahkan darah ke seluruh tubuh, di darah itu ada namanya. Kalau nanti malaikat maut mau cabut, dilihat ada nama Allah. Wah, ada engkau ya Allah, namamu. Maka dia lapor, ya Rabb, di dalam tubuh si fulan ada namamu, sedangkan engkau tidak pernah jauh dari hamba yang ada namamu. Apa kata Allah? Lembutkan ketika engkau mencabut nyawanya. Nggak bisa juga. Maka ada satu jalan lagi. Orang kalau baca nama Allah, kolbunya langsung dipindahkan. Detik itu orang baca nama Allah dipindahkan ke taman surga.
Cuma kita nggak nyadar kan? Jadi setiap orang yang zikir, di detik dia berzikir, ruhnya Allah pindahkan ke dalam taman surga. Cuma orang itu nggak sadar. Kenapa? Kolbunya punya mata basirah belum terbuka. Kalau Allah bukakan sekali, dia akan merasakan minimal ketenangan. Tenang itu sudah di surga itu. Karena mata ini tidak bisa mengibaratkan apa yang dirasakan kolbu. Nabi mengatakan mala ainun ra'at, mata tidak pernah memandangnya, telinga tidak pernah mendengarnya, tidak pernah juga terbersit di kolbu manusia. Kolbu manusia. Tapi kalau kolbu ini mengenal Allah, apa kata Nabi? Dia telah masuk riyadul jannah, taman-taman surga. Jadi nanti ibu-ibu yang hadir ini rajin-rajin zikir khafi, zikir kolbu, sebut nama Allah, maka di tubuh kita mengalir. Itulah sebabnya tadi almarhumah Bunda Tina bisa menyebut nama Allah, karena dia sudah menabung nama. Kita kalau lagi ada masalah, apapun masalahnya, yang di ATM keluar nggak? Keluar, ya. Ada urusan ini kita bayarin. Kalau di dalam ATM nggak ada apa-apa, utang ada, gimana mau bayarnya? Nanti kita punya masalah paling besar. Masalah paling besar dicabut nyawa oleh malaikat maut. Maka tabunglah nama Allah di kolbu. Dia akan hormat kepada orang yang akan dicabutnya. Jadi dia hormat dulu. Salam ta'zim dariku, wahai hamba Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Diundang. Ini kalam dari Allah, wahai hamba Allah, aku tidak berani mencabutmu, tapi Allah sudah mengundangmu. Kalau diundang presiden senang nggak? Senang. Oh, saya belum tentu senang. Kita diundang juga, tapi nggak semua undangan kita terima. Ya, diundang gubernur, diundang bupati, senang nggak? Senang. Apalagi bisa selfie sama si pejabat. Di belakang hujat dia. Pas ketemu selfie sama dia. Banyak yang begitu. Ya. Bapak Ibu yang makan Allah, kalau yang ngundang Allah berarti orang ini spesial. Wahai jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah, kembali ke makna yang ada dalam surat Ar-Ra'd. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, qalbu menjadi mutmainnah. Maka jiwa mutmainnah yang dipanggil dalam akhir surat Al-Fajr itu jiwa yang berzikir. Boleh kita artikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang dalam nama Allah. Itu maknanya. Wahai jiwa yang sudah damai dalam menyebut nama Allah, berpulanglah kepada Allah. Irja'i ila rabbiki, pulanglah kepada Tuanmu. Rabb dalam bahasa Arab itu artinya Tuan, pemilikmu. Siapa yang memilikimu, wahai kolbu, wahai jiwa? Itulah pemilik surga. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Senang nggak kalau dijemputnya pakai kendaraan yang bagus, disambut oleh orang-orang yang mulia? Senang nggak? Senang. Ini bukan curhat. Saya dulu pernah diundang di suatu yayasan besar, tapi si ketuanya ada, tapi dia nggak menyambut saya. Padahal acara-acara dia. Mau pulang, saya tunggu-tunggu. Mana nih ketuanya? Mana nih kiainya? Enggak juga muncul. Begitu ya cara kamu nyambutnya dalam hati. Bukankah sunnah Nabi, orang percaya kepada Allah hari akhir, falyukram dhaifah, hormati tamu. Saya sudah tahulah ukuran dia, ya sudah. Secara manusiawi kita tersinggung dan gak nyaman. Jadi 2 hari di tempat itu, hati saya tersiksa, gak nyaman sama sekali. Bayangkan orang-orang yang tidak disambut oleh sang pemegang kunci surga, maka dia dalam masa penungguannya dalam barzakh, sedihnya bukan main. Itulah siksa yang sebenarnya.
Alam barzakh itu rajanya Nabi Muhammad. Padang mahsyar rajanya Nabi Muhammad. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku rajanya manusia di hari kiamat. Hari kiamat dimulai dengan kematian. Oleh karena itu dalam baca bismillah ada satu makna lagi yang mesti difahamkan. Aku mulakan dengan nama Allah mengikut Sayyidina Rasulullah. Coba ulangi. Aku mulakan dengan nama Allah mengikuti Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya dapat ijazah dari guru-guru saya, mulailah jalan dengan baca nama Allah, lalu baca salam salawat kepada Rasulullah. Jalan maka engkau sudah bersamanya. Kalau wafat syahid di jalannya. Jika engkau meninggal, engkau disambut oleh ruhnya, ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika masuk kubur, Munkar Nakir gimana mau nanya? Kan Munkar Nakir pertanyaannya apa? Siapa Tuhanmu? Dia sudah bersama Allah. Munkar Nakir bertanya yang kedua, apa pertanyaannya? Ini wajah siapa? Lah yang punya wajah bersama dia. Disebut-sebut terus namanya lewat kolbunya. Maka Munkar Nakir itu pertanyaan imigrasi akhirat. Tidak akan ditanyakan kecuali formalitas kepada orang yang sibuk menyebut nama Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir semua ini, Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang hatinya larut dalam nama Allah, kolbunya penuh cinta Rasulullah. Termasuk kami yang berkalam, Ajengan Asep, ya, Buya Junaidi Akbar, ya, dan semua yang hadir, semua panitia, semua khidmat kita dalam nama Allah, mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Enggak ada tanya jawab kan? Ada. Memejamkan mata, mengunci lidah. Mengunci lidah itu tidak mesti dilipat. Yang penting lidahnya tidak sibuk dengan yang lain. Namun bagi orang yang kolbunya belum hidup, oleh para imam kita dianjurkan membacanya dengan lidahnya. Allah, Allah, Allah. Itu boleh. Cobain Bu. Ya, pejam matanya, pegang dadanya. Ikuti. Ya Allah, Ya Allah. Sama-sama. Ya Allah. Iyanya hilang. Allah, Allah. Nah, lidahnya tidak digerakkan lagi, mulut dikunci, mata tetap dipejam. Sebut nama Allah dengan kalbu. Allah, Allah, Ya Allah, Muhammad Rasulullah SAW. Ya, cukup. Terasa nggak terasa, nama Allah sudah masuk. Ya, jadi rasa itu nggak mesti dikunci lidahnya. Yang penting kolbunya bergerak menyebut nama. Karena hakikat yang menyebut nama itu kolbu. Tapi jika kolbu belum bisa sendiri, temani dengan lidah. Allah, Allah, Allah. Tapi sebaik-baik zikir khafi, ma khafi, yang suaranya tidak terdengar. Kita baca dengan lidah, tapi cuma kita yang dengar. Itu juga boleh. Ya, jadi jangan sampai kalau lidahnya belum dikunci ganggu orang. Gitu ya. Nikmat orang yang kolbunya ada nama Allah, hidupnya nggak pernah kesepian. Berarti orang-orang yang kesepian siapa? Yang kolbunya sepi dari nama Allah. Kolbunya sepi dari nama Allah. Orang yang menyebut nama Allah di kolbunya, Allah menyebut namanya dalam zatnya. Orang yang sebut nama Allah di keramaian, Allah sebut nama dia di majelis para syuhada,
majelis para aulia, majelis para anbiya, mursalin dan malaikat. Itu yang disebut selebritis langit. Jadi ada selebritis langit, walaupun nggak banyak follower di Instagram nggak apa-apa, nggak banyak teman di Facebook nggak apa-apa, bahkan nggak punya IG dan Instagram nggak apa-apa. Yang penting nama kita disebut-sebut di sana. Tapi nama yang mana yang disebut? Nama yang dikasih orang tua? Belum tentu. Nama yang Allah kasih kepada kita. Setiap hamba itu dikasih nama, Pak. Nama kehambaan, pakai abdun di depannya, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Itu namanya kehambaan. Nah, masing-masing kita ada nama itu. Jadi nggak usah khawatir. Waktu tawajuh langsung. Ya, lanjut. Siapa lagi yang mau tanya? Ya. Assalamualaikum. Kami ini penggemar Ustaz. Setiap hari di rumah dengar suara Ustaz. Jadi sering Ustaz bilang ada ijazah seperti Rodi Tumilahi Nova apa semua itu. Ustaz, mobil tuh kamu kok di rumah kita amalkan itu bisa. Dan kita berzikir itu Ustaz perlu bisa masuk benar-benar masuk ke hati. Memang kalau lagi sama-sama nih rasanya kita banyak hal lain. Kita banyak hal lain jadi karena banyak dosa kali ya. Jadi mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton kenapa bisa konsentrasi? Karena ada yang dilihat. Pernah nonton tapi subtitlenya nggak ada, bahasanya bukan bahasa Indonesia, bisa fokus nggak nontonnya? Nah, paham maksud saya? Kalau ingin menonton kolbu, pahami yang dibaca, kenali yang punya nama. Kalau sudah kenal yang punya nama ini pemilik alam semesta. Kalau sudah kenal dengan nama Allah, nama Muhammadur Rasulullah, nama Sayyidina Muhammad Rasulullah, itu nama yang paling dicinta di alam semesta. Ini pohon-pohon, itu setiap hari dia baca Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau nggak mati deh. Kalau dia nggak sebut nama Allah sama Rasulullah, mati itu pohon. Maka sahabat Nabi, ketika mereka menemani Rasulullah SAW jalan, mereka dengar. Jadi sahabat Nabi dengar apa sapaan pohon-pohon, sapaan batu-batu. Itu batu dan pohonnya apa nama Rasulullah. Gimana kira-kira tuh? Kalau ajengan datang ke masjid subuh-subuh, pohonnya apa? Assalamualaikum ajengan. Pulang. Tapi beliau langsung zikir, la ilaha illallah, gitu, keluar zikirnya. Ya. Nabi Muhammad SAW setiap keluar begitu. Wali-wali Allah juga begitu. Kalau jalan kemana disapa, hewan-hewannya apa dia, pohon-pohonnya apa dia, malaikat pun sapa dia. Kata Nabi SAW, siapa yang istiqomah berzikir menyebut namaku, maka safahatkumul malaikah, malaikat akan menyalaminya. Di mana dia salami? Bukan hanya lagi zikir, lagi di mana? Di tempat tidur kita lagi lalai, wa fit turuq, dan di jalan-jalan. Jika kita disapa malaikat lagi tidur, lagi di pasar, lagi di jalan, berarti kalau lagi zikir bukan lagi disapa, dibersamai. Kok bisa pikiran kemana-mana? Wajar. Emang kalau ibu masih hidup di dunia, pikiran macam-macam. Nikmati aja. Nah, kapan kita tahu pikiran kita banyak? Kalau sudah mulai zikir kolbu. Jadi sebenarnya ciri-ciri orang mulai dibukakan pintu khusyuk kepadanya, disebut nama Allah, lalu dia tahu, kok pikiran saya banyak ya? Itu awal khusyuk. Jangan berhenti, terusin. Zikir, pikiran kemana-mana lagi. Biasanya nggak sadar, sekarang sadar.
itulah yang disebut babul khusyuk, pintu khusyuk. Itu baru pintu, belum. Ya. Di pintu kita ketuk terus, pintu kolbu. Kolbu itu punya pintu, pintunya langsung menuju Allah Subhanahu wa taala. Terserah nanti Allah mau undang kapan. Ya, kapan Allah akan mengundang kita masuk? Kalau hilang kedirian, keegoan. Maka dalam hikam Nota'illah itu dikatakan man talaba minallahi 'iwadan tuliba bisidqi fil amali. Lebih kurang begitu. Siapa yang minta pahala, minta sakti, minta tenang, minta khusyuk, maka Allah tuntut dia dengan sungguh-sungguh. Maka jangan minta macam-macam, zikir-zikir aja. Nikmat gak nikmat zikir, khusyuk gak khusyuk zikir. Berarti kita berzikir tanpa syarat. Bisakah mencintai Allah tanpa syarat? Beneran? Bisakah menyebut nama Allah tanpa iming-iming pahala? Sanggupkah nyebut nama Allah tanpa kemudian berharap dikasih ketenangan? Cuma karena dia mengatakan ya ayyuhallazina amanu zkurullah, wahai orang beriman sebut namaku. Ya Allah, katakan ya Allah, engkau memerintahkan kami menyebut namamu. Terserah engkau tenang tidak tenang, rezeki berkah tidak berkah, yang penting kolbu kami ada namamu. Ini baru cinta tak bersyarat. Nyebut nama Allahnya enggak bersyarat. Zikir minta dapat jodoh, itu berarti bersyarat. Zikir minta rezeki mudah. Saya mau tanya, kita enggak zikir, rezeki sudah dijamin belum? Terus ngapain minta rezeki? Yang diminta itu syukur. Maka Nabi mengajarkan a'inni ala dzikrika wa syukrika. Bantu aku menyebut namamu dan syukur. Kalau syukur pasti ada rezeki. Berarti rezeki sudah dijamin, tapi syukurmu belum tentu ada. Maka saya mohon maaf, saya nggak pernah minta rezeki, Pak. Serius. Saya nggak pernah minta fulus rupiah, dolar, ringgit. Nggak pernah. Yang saya minta, ya Allah, bantu hambamu ini yang lalai ini mensyukurimu. Kalau syukur berarti nikmat ada di tangan ya? Pasti di tangan. Gak mungkin Allah bantu kita bersyukur, nikmat dia gak ada di tangan. Paham? Ya, jangan minta duit, jangan minta yang aneh-aneh, minta saja syukur, minta mampu zikir, minta husnul khatimah. Gak usah minta umur panjang, mohon maaf. Ini kalau para kiai ngajarkan umur panjang, nanti panjangkan 1000 tahun. Giginya ompong semua, jangankan gitu, umur 80 sudah mulai turun kok. Umur 60 udah mulai turun kok ya. Kena gravitasi bumi ya. Giginya sudah berpulang kepada Allah. Gigi udah duluan pulang. Umur 60 sudah pulang terus masih minta umur panjang. Nekat namanya. Jangan minta umur panjang, minta husnul khotimah. Mau umur pendek atau panjang, kalau husnul khotimah dihitungnya panjang. Orang itu nanti akan dikenang hidupnya. Itu yang disebut husnul khotimah, panjang umurnya. Ya, dimohon maaf, doa minta umur panjang tolong dihentikan. Kalau mau minta umur panjang seperti di hadis Tirmizi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Banyak yang panjang umurnya tapi nyusahin orang. Panjang umurnya tapi dia sudah lupa sama dirinya. Untuk apa hidup begitu? Di Banjar Ibu, ada orang umur 200 tahun, 300 tahun ada. Cuma orangnya dirahasiakan Allah. Ada yang lebih barangkali. Kita ketemu murid-murid beliau. Ada. Loh, mana mungkin Ustaz ada orang umur di atas begitu? Saya tanya balik, Allah sanggup gak memanjangkan umur iblis? Iblis loh ya. Iblis sudah berapa umurnya? Di surga iblis zikir 18.000 tahun. Saya gak tahu waktu di dunia. 18.000 tahun di surga.
Gimana? Umurnya panjang? Allah sanggup memanjangkan umur iblis? Masa Allah nggak sanggup memanjangkan umur Nabi Khidir? Masa Allah nggak sanggup memanjangkan umur wali Allah? Wali Allah itu nggak dimatiin kalau dia nggak minta mati. Imam Bukhari minta mati baru Allah jemput. Sudah sekian kali orang mau bunuh dia nggak mati-mati, selamat aja terus. Tiba-tiba beliau sudah capek, pergi lari dari orang-orang zalim. Apa kata beliau sampai disamarkan, ya Rabb, malam ini jemputlah aku. Dia usap tangannya, langsung dia rebah. Dikuburkan juga malam itu. Kuburnya digali di dalam bawah tanah. Alhamdulillah kami dapat izin ke sana. Wali Allah begitu, suka-suka dia mau meninggal kapan. Dan wali Allah itu disebut wali karena ada tugasnya. Kalau tugasnya belum selesai, dia belum berpulang. Sama Bapak Ibu ini, kalau tugasnya belum selesai, sebenarnya punya tugas. Kan semua kita ini sebenarnya bakat kewaliannya ada. Maka disebut wali am, wali umum. Tapi kalau dia kenal Allah, tahu tugasnya, dia wali khas. Ya, dalam teks-teks yang saya temukan di ulama-ulama Kalimantan, siapa yang kenal ma'rifatullah, dialah kekasih Allah. Siapa yang memahami kalimatullah, ma'rifatullah, lalu mampu mengajarkan kepada makhluk-makhluk Allah, dialah para khawas. Siapa yang mampu mengenal nama Allah, rahasia-rahasianya, sifat-sifatnya, lalu dia simpan mana yang pantas disimpan, dia ajarkan mana yang perlu diajarkan, dia khawasul khawas. Jadi tugas kita cuma itu. Ya. Ada wali kekasih Allah cuma dititipkan satu nama di kolbunya, cukup. Gak usah banyak-banyak. Ya. Sudah jam 11. Hah? Kita sampai jam berapa? Sudah. Wah, sudah selesai kata Bunda Hajah. Bapak Ibu yang bukan Allah, ya, kita tutup dengan doa ya. Mari. Semua yang saya ijazahkan di kajian-kajian yang Bapak Ibu dengar, selama sumbernya tidak potong-potongan yang tidak bertanggung jawab, silakan diamalkan. Kecuali talqin. Talqin mesti ke ahlinya, tidak bisa talqin min tariq online. Mesti langsung kepada ahlinya. Maka ambil ke beliau yang sudah dapat izin dari guru-gurunya. Tidak masalah ambil talqin dari siapa saja. Tapi kalau bai'at tariqat cukup satu syekh. Kecuali sudah jadi mursyid. Mursyid boleh banyak kapalnya. Ya, orang kaya punya banyak rumah. Orang yang berniaga pun punya banyak kendaraan. Begitu juga kekasih-kekasih Allah, aset rohaninya banyak, jalan menuju Allahnya setiap nafas naik dan turun. Mari kita tutup dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, di saat nikmat itu ada, tunggu. Allah akan tegur di saat nikmat itu tiada. Suriah hancur, Pak. Itu cuma karena gorengan. Presidennya dituduh Syiah, padahal bukan. Saya tahu persis karena guru-guru saya dari sana. Guru saya tanya, emang betul presidennya Syiah? Enggak, istrinya Sunni, jenderal-jenderalnya Sunni, menteri-menterinya Sunni, tapi kakek moyangnya betul Syiah Nusairiyah. Terus kenapa kemudian dituduh Syiah? Itulah gorengan politik. Karena negara yang menyelenggarakan sepak bola ini apa namanya? Qatar ini main mata dengan Turki. Kata beliau, ini beliau, saya nukil aja. Untuk urusan perminyakan harus melewati Suriah, tapi orang Suriah nggak mau eksploitasi bidang alamnya, maka dibuatlah, digorenglah. Dan gorengan paling indah untuk umat Islam, gorengan aliran, gorengan paham, paling gampang. Cukup digoreng dengan kalimat pemimpinmu Syiah. Syiah itu oleh ulama ahlu sunnah
itu dibagi tiga. Ada Syiah Rafidhah, itu menyimpang. Ada Syiah Ghulat. Syiah Ghulat ini Syiah yang sudah menuhankan Sayyidina Ali, itu kafir. Nusairiyah yang dulu kakeknya siapa? Bashar Asad, itu benar dia meyakini reinkarnasi. Itu masuknya ulama kita masih berdebat, masuk yang pertama apa yang kedua. Ada Syiah yang ketiga, Syiah yang ada di Yaman, Syiah Zaidiyah. Syiah yang paling dekat ke Ahlus Sunnah dan mereka tidak sesat seperti yang pertama dan yang kedua. Itu fatwa daripada seorang syekh di Saudi, saya nggak usah sebut namanya. Dulu dia memfatwakan semua Syiah sesat dan kafir, lalu disurati oleh ulama Syiah dari Yaman dan kemudian dia revisi. Ini ulama Ahlus Sunnah. Kita di negeri ini kan kebanyakan Ahlus Sunnah, ya. Yang saya pelajari dan ajarkan selama ini juga Ahlus Sunnah. Nggak jauh-jauh. Tapi kita ngomong begini dituduh Syiah juga. Karena kita bagi Syiah jadi tiga. Lah itu bukan bagian saya. MUI juga bagi tiga. Namun ada masyarakat didoktrin dengan selebaran. Dulu selebaran, sekarang masuk ke WA. Syiah kafir. Padahal yang kafir yang nomor 2. Ghulat. Ghulat itu artinya kelompok yang berlebihan terhadap keluarga Ahlul Bait. Mencinta Ahlul Bait wajib, berlebihan itu yang menyimpang. Ini digorenglah selama mulai dari tahun 2010 sampai puncaknya 2013. Ayah dari guru kami lagi ngajar Quran dibom di masjid. Kira-kira itu ajaran apa itu, Pak? Ngebom orang lagi ngaji di masjid. Ada nggak ajaran Islam begitu? Kata Nabi, umirtu an uqatilan nas, ini hadis sahih Bukhari Muslim. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau di Arba'in itu disebutkan hatta yashhadu la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Ya. Aku diperintahkan melawan orang-orang yang kafir, musyrik sampai mereka bersyahadat. Itu di zaman musim perang. Ketika mereka sudah mengatakan itu, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka terjaga. Ini guru kita, Syekh Al-Buti namanya yang dibom itu. Dia ahli syahadat. Tapi dikafirkan cuma karena dia tidak menentang Asad. Bagi dia Asad tidak seperti yang dikabarkan. Gorengannya panjang. Tapi karena orang takfiriyah, kelompok yang mengkafirkan ini menguasai media, maka masyarakat awam pun sudah berani menguasai ustadz. Ustadz mulai takut. Ustadz takut membela Syekh Al-Buti. Ya. Banyak kawan-kawan saya tidak berani dulu mengomentari ini. Diem aja, takut ditinggal jamaah. Oh, berarti ustadznya nggak mau berjuang deh. Jihad paling tinggi itu jihad mengeluarkan umat dari kejahilan kepada keilmuan. Kalau sudah kuat di sini, baru jihadnya tulus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru sempurna jihad, angkat senjatanya baru benar. Kalau begini, bagi dia setiap orang pro kepada orang-orang yang dianggapnya kafir, kafir. Nah, ini mau digoreng di Indonesia. Nah, yang saya dengar seperti itu. Ada orang salah paham menganggap Pancasila itu tandingan Quran. Undang-undang dasar itu tandingan kitab suci. Ini nggak ngerti sejarah. Nggak ngerti sejarah. Isu Sunni Syiah nggak kuat di sini. Maka yang paling kuat yang mau digoreng di negeri kita adalah mengkafirkan ideologi negara. Padahal kalau dia ngerti sejarah, Pancasila itu yang buat wali-wali Allah. Disetujui oleh di Piagam Jakarta. Piagam Jakarta tuh hanya nyetujuin doang. Sejarahnya kita dengar dari kiai-kiai sepuh, ulama-ulama suh, masyayikh-masyayikh yang ahli sanad yang mengerti sejarah, yang umurnya panjang. Itu kiai-kiai lintas pulau, mereka dulu bermusyawarah. Hasilnya dari poin pertama, ada yang tahu Piagam Jakarta yang pertamanya? Ketuhanan
Nah, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini lafaz beresiko, hatta sesama muslim beresiko. Syariat itu ada 3 poin. Al-Islam, ilmu fikih, al-iman, ilmu akidah, al-ihsan, ilmu kolbu. Ilmu fikih, sebagaimana hadis ada 6 kitab utama, bahkan 10 kitab utama, imamnya. Di fikih ada 4 imam utama. Ini syariat mengikuti penafsiran imam yang mana? Kata kawan saya sekarang, langsung saja kepada Al-Quran. Lo nggak bisa, di Quran nggak ada cara sholat. Coba cek, di Quran ada nggak cara sholat? Cara takbir nggak ada. Mesti pakai hadis. Di hadis tidak ada satupun hadis yang lengkap dari awal sampai akhir hadis bercerita tentang tata cara sholat. Mesti ada imam. Imam inilah yang dia mendapatkan guru dari gurunya, mengetahui cara sholat. Oleh karena itu, kita dengan Saudi hari ini agak sedikit beda. Bismillah kita dijaharkan, mereka tidak dijaharkan. Kita kunut sebagian besar, mereka nggak kunut. Itu kenapa? Karena riwayat hadis yang dipakai oleh imam. Maka kalau kalimat kata syariat dipertahankan, nanti yang debat sama ahli fikih. Lalu dikembalikanlah kepada ayat yang dianggap sepertiga Quran. Qul huwallahu ahad. Itu Islami gak? Katakanlah bahwasannya Allah lah yang Maha Esa. Bahasa Indonesianya ketuhanan yang Maha Esa. Saya mau tanya Pak, yang mengajarkan Allah itu Esa, itu ajaran siapa? Nabi Yuna Muhammad SAW. Benar? Agama sebelah cuma Yahudi atau Kristen Unitarian, Kristen yang mengajarkan satu Tuhan. Selebihnya tidak. Selebihnya masih ada dualisme, masih ada ideologi macam-macam. Berarti ini yang buat siapa? Orang yang ngerti sir kul huwallahu ahad. Nah, ini yang kemudian mau dibongkar. Tapi betul, Pancasila bukan Quran, sepakat nggak? Pancasila bukan Quran. Tapi Pancasila diambil dari nilai Quran. Nah, ini yang saya syukuri di negeri kita. Dan barangkali satu-satunya negeri yang punya pilar 5 semuanya sesuai dengan Quran, itu negeri kita lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka saya bersyukur atas nikmatul bilad, nikmat diberinya negara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak coba buka sesekali Google Map. Indonesia luasnya seluas Eropa, tapi bisa nyatu. Dan yang paling unik lagi, tidak disatukan dengan darat, justru terpisah oleh, kalau mau kan satu pulau satu negara. Kata kemarin ada yang mau nyebrang juga kan, yang katanya mau pindah negara. Salah, dia kalau mau buat negara sendiri, jangan ikut negara lain, stres lagi. Ini kalau mau kita bisa buat negara sendiri. Tapi betapa hebatnya jihad ulama kita terdahulu. Negeri ini, negeri kita dulu yang bernama Nusantara, ini digabung. Coba karena penjajahnya dulu lain-lain, Indonesia dijajah oleh Londo. Ya, sampingnya Batam ini Inggris. Bayangkan coba, itu sama-sama Inggris sama Malaysia, sudah pisah negara loh Pak. Ya enggak? Sama Brunei, Inggris juga sudah pisah negara. Kita alhamdulillah masih satu negara. Ya, tapi itu hikmah bagi mereka sendiri. Mungkin ada sesuatu di negara Malaysia, di Singapura, Brunei, kita nggak mau campur tangan urusan negara mereka. Ya. Tapi bagi saya nikmat persatuan ini luar biasa. Saya ceramah udah lintas provinsi, alhamdulillah nggak ada satupun yang minta surat jalan jadi ustadz, nggak ada. Alhamdulillah, ini nikmat sekali. Ya. Kalau di beberapa wilayah di luar sana kan begitu, beda negara bagian sudah beda sijil. Ya. Jadi syukurilah buat pengajian bebas. Ya.
Orang buat kaki lima juga bebas ya nggak? Kecuali di jalan-jalan yang berbahaya. Nanti Satpol PP keluar. Jadi Bapak Ibu, Saudara, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, sekarang negeri kita walaupun Masya Allah di luar, tapi termasuk paling aman. Walaupun kemarin ada bom ya, di mana? Di sini juga ada, Bandung. Aduh, Masya Allah. Masih ada orang mikir begitu. Masih ingat ISIS? Ini kenapa saya ajak cerita begini? Karena saya lihatnya pada tegang-tegang ini ya. Ya. Kita ajak tegang sekalian. Ya. ISIS itu punya ideologi 20 ajarannya. Nomor 10 dan 11 mengatakan, negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka tentaranya, polisinya, pegawainya, pemimpinnya halal darahnya. Makanya jangan heran kalau mereka kemudian menghalalkan darah pegawai itu. Ya. Jadi jangan main-main. Nikmat bernegara itu jangan main-main. Ya. Nabi Muhammad SAW bukan buat negara, tapi beliau membangun spiritual. Setelah beliau wafat, baru dibangun negara oleh sahabat. Namanya khilafah. Maka khilafah bukan produk Nabi. Khilafah itu produk sahabat-sahabat pilihan Nabi. Ini banyak yang salah baca sejarah. Ya, khilafah itu artinya pemerintahan menggantikan Nabi. Ini Nabi itu namanya daulahnya daulah nabawiyah. Negara ketuhanan, kenabian, gak bisa digantikan Pak. Maka kita gak akan bisa bangun negara seperti Nabi bangun. Yang bisa kita tiru cuma sahabat Nabi. Karena kalau Nabi apa-apa langsung wahyu dari Allah. Nanti kalau kita ngangkat khalifah, emang khalifah dapat wahyu dari Allah? Kan enggak. Nah, Bapak Ibu Saudara makan Allah, gak usah di sinilah ya. Ada yang sudah pernah tinggal di Saudi beberapa bulan, gak usah di sebulan deh. Gak usah sebulan deh, setengah bulan. Keliling di pengajian-pengajian. Saudi. Gak boleh buat majelis taklim terbuka, Pak. Izinnya rumit. Apalagi buat maulid, ya salam. Udahlah dianggap bid'ah di Saudi. Gak dapat izin, Pak. Kita kalau di masjid ada orang ngumpul-ngumpul baca Quran bersama-sama, kita biarin. Di sana coba ada syekh semenjak tahun 80-an ngumpul, dikakiin sama askar. Gak ada hormatnya mereka. Makanya kalau mau tawif bawa jamaah pasti dia ke lantai atas yang kira-kira askar udah gak ada. Ya ngumpet. Gak ada seniman negeri ini, Pak. Oh Mesir, tunggu dulu ya. Mesir itu mengharamkan satu gerakan namanya Ikhwan Muslimin dan Hizbut Tahrir. Kalau ketahuan ditangkap, Pak. Di Indonesia Hizbut Tahrir cuma dilarang, pelakunya nggak pernah ditangkap. Nikmat nggak tuh? Ikhwan Muslimin di Indonesia belum dilarang karena ideologinya sudah dijinakkan oleh beberapa aktivis partai. Maka aman dia. Kalau enggak beres sudah. Nikmat gak tuh? Nikmat, Pak. Coba antum tinggal di Mesir. Di Mesir itu kuliah enak di sono. Kawan saya ziarah ke Firaun, pulang-pulang mengharamkan ziarah ke ulama. Fotonya ada, selfie lagi, belakangnya ada sping. Tapi pulang-pulang katanya apa? Haram. Gak boleh, tabarruk haram. Dia tabarruk sama Fir'aun boleh. Maka pulang-pulang sifat Fir'aun nempel dikit sama dia ya. Kayak begitulah beragama itu. Ya. Udah seriusnya? Dan nikmat ini akan lebih besar lagi kalau kita menyadari nikmat bekerja dan berkeluarga. Nah, yang belum berkeluarga segeralah ya. Kalau yang sudah berkeluarga, ya itu yang
Mau nambah katanya. Ya, hati Pak ya. Kalau pegawai bisa dilaporkan ya. Kalau saya bebas Pak. Cuma istri saya nggak bebasin. Di Quran itu ayat yang paling favorit saya baca kalau subuh surat Al-Munafikun. 3 ayat terakhirnya itu, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Mau jadi orang beruntung atau orang merugi? Kalau ditanya gitu jawabnya apa? Beruntung. Sepakat ya? Untung yang kita bahas, yang kita pahami, pasti semuanya ujung-ujungnya duit. Ya, duit, kendaraan, rumah, tunjangan. Benar. Berarti untungnya kita masih bersifat materialisme. Berhasillah orang-orang barat itu dengan materialisme. Orang barat sekarang udah capek dengan filsafat materialisme. Mereka sudah mulai mencari sesuatu yang dibalik materi. Kayak sekarang itu, apa aja ajaran-ajaran spiritual di timur itu dicari sama orang-orang barat. Jangan heran, masuk ke istana-istana yang ada di Jawa, itu ada yang lagi main wayang, itu uang londo. Orang Belanda Pak, cantik-cantik, rambutnya, hidungnya mancung-mancung, ya. Nggak kayak kita mancung ke belakang. Main wayang. Ada yang baca manuskrip Jawa. Di India mereka ambil yoga. Ke Cina mereka belajar tai chi. Begitu mereka mau cari spiritualitas orang-orang timur. Kok orang timur nih tenang, hidup santai, masa depan cerah. Kalau orang Indonesia itu sederhana aja. Sebandel-bandelnya pegawai, sholatnya 5 waktu, ya nggak? Mau jamaah nggak jamaah urusan belakangan. Yang penting sholatnya 5 waktu. Sehingga ada waktu saat dia berpikir tenang. Otak kita ini terlalu berat, maka dia perlu ditaruh di bawah. Berapa kali kita sujud? Coba dihitung Pak. Sujud subuh 2, 4. Berapa kali kita sujud setiap hari? Sujudnya bukan rakaatnya. 4, zuhur 8. Hitung Pak. 12 tambah asar 18, ya, maghrib 6, berapa tuh? Tambah isya 3-4 kali kepala taruh di bawah, ditambah witir 1-2 rakaat berarti 36. Maka kepalanya aman dari stres karena darahnya kembali seger. Imam Ghazali ini ternyata juga seorang tabib. Kata beliau, salah satu kebahagiaan orang itu salah satunya adalah kalau darahnya naik ke kepala aja tuh tenang. Bukan lewat marah. Kan kita kalau naikin darah marah dulu. Disebutlah sama orang kita nih naik darah. Kau nih buat aku naik darah, ya kan gitu kan. Naik darah tuh bahaya. Bisa bikin gagal hidup. Imam Ghazali bahas itu Pak. Sholatnya 5 waktu, khusyuk gak khusyuk, insya Allah itu sudah menghilangkan stres. Walaupun nanti ada yang bilang doa setelah sholat gak boleh jamaah, berjamaah, sendiri-sendiri, itu urusan lain, itu urusan fikih. Yang penting kepalanya sudah diantuk-antukin ke bawah 34 kali. Itu luar biasa. Saya ketemu sama ahli tai chi, dia sudah 12 tahun lalu menemukan gerakan baru. Itu salah satu gerakannya itu ngantukin kepala ke bawah Pak. Tapi pelan-pelan, teng gitu ya. Karena ada bagian-bagian tertentu di kepala ini darah nggak kurang lancar ke sana. Dan seorang muslim nggak perlu latihan aneh-aneh begitu. Nah, kita ada seorang jamaah perempuan berobat ke Guangzhou. Benar bacanya Guangzhou. Ya. Sampai di sana ketemu Shinsei. Mau diajarkan cara terapi mandiri. Mirip-mirip dengan yoga, mungkin reiki itu apa saya nggak tahu. Tapi orang ini melihat, senseinya melihat, kamu muslimah ya? Iya sensei. Kamu nggak usah pakai ilmu saya.
Kamu pulang kampung, nanti beberapa tahun lagi insya Allah ketemu orang yang ngajarin yang lebih canggih dari ini. Tahu-tahu dia ikut aliran ini, udah macam-macam ikut aliran. Untung nggak kena aliran listrik, Pak. Masih hidup alhamdulillah. Udah macam-macam aliran, sampai pusing dia beragama. Tersesatlah, ikut majelis zikir kita. Tersesat di jalan yang benar insya Allah. Kita nggak boleh merasa paling benar, tapi merasa mendekati kebenaran boleh. Di saat dia zikir, teknik zikirnya membuat dia flashback ke masa sebelumnya dan merasakan nikmatnya bukan main. Dia sampaikan kepada saya, oh ini yang dimaksud oleh sensei saya dulu. Alhamdulillahirabbil. Ternyata penyakit yang paling berbahaya dalam diri manusia itu gelisah. Yang bikin gelisah itu ditulis di ayat ini. Wahai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu dibuat lalai karena siapa? Dua hal. Auladukum, amwalukum wala auladukum. Harta dulu. Harta itu kenapa Quran nggak menyebutkan pekerjaan? Karena Al-Quran itu biasa selalu berbicara yang inti-inti. Orang bekerja intinya nyari apa? Uang. Ini bukan hanya untuk Bapak loh, untuk saya juga loh. Nggak disebutkan profesinya, disebutkan ujung dari semua profesi itu fulus. Fulus paling inti. Nanti baru prestis, apa bahasa Inggrisnya? Ya, gitu dah yang sahih ya. Makanah dalam bahasa Arabnya, posisi. Coba Bapak ini sudah sekian tahun kerja, posisinya di situ aja. Ya. Merasa berjasa. Nyesek, Pak. Ada orang baru datang, naik. Kita sudah lama di situ aja. Ya. Kalau jiwanya berontak dikit langsung gak bahagia. Maka di Quran dikatakan, tenang, gak usah pikirkan masalah itu. Yang penting amwalnya. Seorang pendakwah seperti saya, mu'alim guru, saya juga masih dosen, Pak. Alhamdulillah masih sempat ngajar lah 2 hari sepekan. Itu full, nggak keluar. Makanya nggak bisa rehlah 1 minggu full tuh nggak mungkin. Tetap kita nggak boleh kemudian lalai dengan amwal ini. Kalau pendakwah ternyata jadi ustadz itu lebih berat lagi. Yang disebut honor. Tanya sama imam kita nih ya. Itu berat sekali. Ujiannya pegawai sudah jelas tanggal sekian dapat gaji. Di sini tanggal 25 apa tanggal 1? Tanggal 8. 28. Wah, aneh lagi. Orang biasa 25, dia 28. Ya. Kalau ustadz, mu'allim, ujiannya ujian ketulusan. Tanya sama kiai-kiai ini, benar kiai? Beliau berdua anda lebih paham lah daripada saya. Apalagi korek kita, ya. Khataman yang terbayang amwal, duit, amplop, atau merasa dipandang oleh Allah. Tipis-tipis, Pak. Bapak ini kerja ria itu aman, tapi kalau kami ria, kami dapat celaka. Bapak ini kerja emang cari duit, tapi kalau kami ngajar cari duit, wah itu dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kayak kami ini nggak boleh sedikit pun masalah fulus. Karena selalu ngomong baca ayat tadi, sesungguhnya Allah khairur razikin. Itu ayat yang dibaca tadi. Ya, yang di sisi Allah lebih mulia. Dan Allah sudah jamin rezeki kamu. Itu maknanya. Maka disebut kalimat sebaik-baik rezeki bukan atasan, bukan tempat kerja, bukan negara. Tapi siapa? Allah. Maksudnya nggak usah terlalu ngoyo untuk urusan dunia. Ikuti aja sunatullahnya. Kapan seseorang bekerja nggak bahagia? Kalau dia merasa apa yang dia peroleh ini belum memuaskan dirinya. Nah, Bapak mulai terisi satu kerja, mending berhenti aja kerjanya, ya. Cari kerjaan lain. Nggak akan bahagia. Pensiun dini aja. Kalau sudah merasa berjasa, terus jasanya diambil orang,
merasa sudah mencapai sesuatu tapi pencapaiannya ditilep orang, berarti dia menuduh Allah salah menakdirkan dia bekerja. Tinggal pilih, buat kerjaan sendiri aja enggak. Ada kawan saya buat pekerjaan sendiri, sekarang atasan dia dulu, sekarang jadi bawahan dia. Ada juga yang begitu ya. Cuma siapa yang berani ngambil risiko begitu? Tiap hari di teror sama KPK. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kamu dilalaikan oleh pekerjaanmu untuk mencari harta, aktivitasmu untuk menghasilkan cuan, dan juga anak-anakmu. Kalau anak berarti ada maknya enggak? Kalau bagi perempuan ada bapaknya enggak? Dari apa? An dzikrillah. Dari tugas utamamu di bumi, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya menerjemahkan zikrillah itu mengenal Allah di ayat ini. Jangan pekerjaanmu melalaikan kamu, jangan anak-anakmu membuat kamu lalai dari tugas asalmu, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada ancaman di belakang. Kalau wakil kepala buat pengumuman, siapa yang melakukan 1, 2, 3, maka dia dipecat. Pasti nggak ada yang buat 1, 2, 3 itu ya. Tapi sayangnya orang lebih percaya sama penguasa dunia yang zahir daripada penguasa dunia akhirat yang lebih zahir dari semuanya. Ketika Allah mengatakan siapa yang melakukan semua itu faulaika humul khasirun, siapa yang melakukan, yang dia lalai dari mengingatku, mengenalku karena pekerjaannya dan keluarganya, maka mereka lah orang-orang yang rugi. Saya ngajar, lalu lupa wiridan untuk diri sendiri, lupa untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti lilin nerangi orang, dirinya terbakar, rugi. Bapak kerja cari dunia, udahlah nggak ahli agama ya, kerjaannya melupakan dari Allah, rugi 2 kali. Tapi tenang, tidak ada pekerjaan yang dia luput daripada nilai spiritual. Kalau kami ini gampang, karena teksnya sudah ada. Kalau orang bekerja, nilai spiritualnya 1, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau beribadah. Saya mau tanya, mencari nafkah untuk keluarga ibadah enggak? Ibadah. Berarti kerjaan bapak ibu ini ibadah bukan? Ya, jadi istri-istri ini, bapak ibu-ibu, suaminya lagi ibadah. Tapi saya tanya balik Pak, ini pertanyaan lanjutan. Kalau sholat subuh 2 rakaat ibadah bener? Berani nggak korupsi 2,5 apa 1,5 rakaat? Berani nggak? Lagi sholat subuh sendiri nggak ada yang denger, nggak usah baca Fatihah deh, langsung aja gitu. Ya, bisa nggak begitu? Kalau orang menganggap dirinya sedang ibadah, dia nggak berani korupsi. Yang ada nanti rukhsah. Rukhsah itu fasilitas. Kalau kerja kita ibadah, gak mungkin orang kemudian tidak amanah dalam bekerjanya. Kenapa? Dia seakan-akan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum merasa memandang Allah, merasalah dipandang oleh Allah. Sekarang di kantornya ada CCTV Pak. Waduh, ngeri juga ya. Enakan jadi ustadz begini ya, ngajar di kelas, ngajar di kampus, gak perlu ada CCTV. Cuma sekarang kalau ceramah bukan CCTV. Ya. Jadi kalau canda pun sekarang nggak boleh begitu parah gitu ya. Baca ayat pun saya nggak boleh dalam-dalam sekarang, karena ternyata ada yang rekam. Kita buka lebih dalam, kiai marah. Kamu kok buka ilmu begitu di hadapan orang awam? Saya buka dikit-dikit, orang awamnya protes. Ustadz, kok ngajinya gitu-gitu mulu? Serba salah. Ya udahlah, ngikutin kata batin. Istafti qalbak, kata Nabi. Tanya batinmu, tanya kolbumu. Maka kadang saya nggak dengerin lagi mau orang bilang salah, bener. Yang penting kolbu saya meridhoinya. Berarti Allah ridho, karena Allah memandang ke dalam kolbu. Nah, coba praktekkan itu Pak. Istafti qalbak. Kan nggak ada di Quran.
kerja dari jam 8 sampai jam, nggak ada kan? Di Quran itu cuma dikatakan orang adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi ada jalur menjadi takwa tanpa perlu wiridan. Nggak perlu baca wirid panjang. Kalau kiai-kiai ini kan wiridannya khataman Quran, baru jadi muttaqin. Kalau bapak ini enggak. Bekerjanya, wiridnya namanya al-adl, keadilan, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Itu wiridnya para pemimpin, para pegawai, para pekerja. Mampu mewiridkan ini, jadi wali Allah meskipun tidak berserban. Jadi kekasih Allah meskipun tidak sarungan. Ya. Jadi orang yang dipandang ridho Allah SWT ada di kolbunya, meskipun dia nggak pakai ya, sorban, pakai rida, pakai gaya-gaya orang soleh. Karena kesolehan hakiki ada di kolbu. Jadi Bapak Ibu yang bukan Allah, jalan menuju Allah itu banyak. Ya, jalan menuju Allah itu banyak, sebanyak nafas manusia. Maka kita punya jalan kepadanya sedekat nafas dengan diri. Ini yang dimaksud di dalam Al-Quran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Bukan di urat nadi. Karena urat nadi, pembuluh darah, masih bisa dialiri syaitan. Tapi Allah lebih dekat dari itu. Kalau kita cuma mengutamakan fisik ini, ibadah fisik, yang kemudian disebut dengan kata nadi di situ, itu masih bisa kesusupan, masih bisa kesusupan syaitan. Nah, apabila kita semangat, ini bagian akhir yang mau saya sampaikan, kita semangat bekerja, kalau ada pimpinan di ruangan itu, benar nggak? Ini bapak-bapak ini, ibu-ibu, pimpinan kita sengaja lewat di samping kita. Ini ruangan kita nih, ada komputer segala macam. Pura-pura sibuk nggak? Pegang keyboard, padahal yang ketik juga nggak jelas ABCD nggak jelas ya. Itu kalau dibuka ternyata ada Facebook, Instagram baru ditutup, jadi serba buka. Karena pimpinan datang seakan-akan dia lagi sibuk bekerja, atau pura-pura nelfon. Yang ini sudah, seakan-akan ingin mencari perhatian daripada pemimpin. Apabila kita semangat bekerja, rapi bekerja karena ingin dilihat oleh pemimpin, saya mau tanya, Allah pernahkah luput dari memperhatikan kita? Maka seharusnya setiap hari kita ingin bekerja maksimal karena dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ketuhanan yang Maha Esa. Seandainya semua orang begini, nggak ada orang korupsi. Tapi biasalah ideologi itu cuma jadi ide, ya, belum jadi praktek. Maka dulu orang bekerja nggak pakai CCTV, suka-suka. Ya, pernah nggak dicuekin di buat paspor, buat KTP, pernah nggak dicuekin sama pegawai? Pernah ya? Dia nggak tahu kalau bapak ini juga pegawai, ya nggak? Ya, karena pakai baju biasa. Dia nggak tahu, dalam hati kita. Sekarang sudah ada CCTV. Sumringah sekarang. Dulu saya kalau ngurus-ngurus apa, itu berkas kita dilempar. Kalau sekarang enggak, ada yang lihat, ada yang merhatiin. Itu disebut babul jalal, bab jalal, bab mengenai Allah itu maha haibah, maha menakutkan. Jadi kalau diperhatikan oleh Allah yang maha kuasa, kita kemudian ketakutan, akhirnya pekerjaannya dibaguskan. Tapi bekerja dengan begini penuh dengan ketakutan. Saya mengajak ke bab yang kedua, babul jamal. Bekerja karena bukan atas rasa takut, tapi atas rasa cinta. Jamal itu keindahan Allah Subhanahu wa taala yang memandang dengan cinta. Kalau orang bekerja dengan cinta, kerjaan berlebih dia nggak nuntut tunjangan nambah. Ya. Ya.
Tapi kalau orang bekerja dengan rasa takut, dia kalau kita sampai malam itu lembur ya, lembur sedikit ngomongnya gini, aku lembur nggak minta tunjangan kok, disebut-sebut walaupun lemburnya cuma sekali tahun. Kalau di sini kayaknya lemburnya sering ya, lembur kuning. Bapak Ibu ya bukan Allah, inilah puncak seseorang beribadah. Kalau mau bahagia, pakailah bab ihsan, pakai bab al-jamal. Bab apa? Al-jamal, beribadah dengan rasa cinta karena dipandang oleh Allah yang maha mencintai ya. Inilah yang kemudian kita lakukan, berangkat pagi, pulang sore, capek, tapi karena sayang dengan keluarga, sayang dengan anak istri, kita mau berlelah. Cobalah bekerja, cintai negeri ini, cintai kantor kita, cintai kawan-kawan kita semua. Maka kalau ada masalah kita nggak cari kambing hitam, kita hadapi bersama-sama. Kalau ada urusan kita selesaiin dengan kemampuan kita. Dan begitu juga untuk yang di rumah, nggak usah curiga lah sama bapak-bapak ini ya. Ini udah nggak ada waktu lagi untuk aneh-aneh Pak ya. Doain ya. Kata kawan saya, kalau Allah berfirman, ana inda zonni abdi, aku berdasarkan persangkaan hambaku, maka ada hadis orang bekerja. Ini hadisnya nggak sahih Pak, tapi benar. Aku berdasarkan persangkaan pasanganku. Nah, hati-hati ya. Jadi ibu-ibu jangan bersuuzon dengan pasangan, doain yang baik. Kita nggak akan sanggup menjaga pasangan, yang menjaganya Allah. Maka titipkan pasangan kepada Allah. Pasangan bukan milik kita, dia milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Maka jangan pernah berpikir menguasai kekasih. Ya. Itu ego namanya. Doain dia, fatihain dia, sholawatin dia. Karena doa, fatihah dan sholawat adalah jenjang paling dekat kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran turunnya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang diturunkan ke beliau Al-Fatihah. Dan yang paling dekat kepada Allah Nabi Muhammad. Jadi kalau doa, Fatihah, salawat. Fatihah, salawat. Kalau perlu masuk kantor, baca Fatihah. Bid'ah enggak? Enggak. Kata Nabi, afdhalud du'a alhamdulillah. Doa terindah itu baca surat Alhamdulillah. Surat Alhamdulillah itu bahasa hadis. Surat Al-Fa. Jadi kalau ada pemimpin, pagi-pagi mulai doa enggak? Jamaah enggak? Mari kita mulai kerja ini. Dimulai Pak. Ada enggak? Bersama-sama Pak. Di Jawa sudah begitu. Orang di kantor-kantor jam 8 langsung ada suara. Bapak Ibu, apapun agamanya, ya, mari kita berdoa dengan kepercayaan. Kalau kebanyakan Muslim, pakai Muslim. Ya, mari kita mulai pagi ini dengan memohon ridho Allah Tuhan yang Maha Esa untuk keberkahan negara kita dan tempat bekerja kita dan keluarga kita. Berdoa dengan ajaran masing-masing, misalnya begitu. Tapi kalau yang Muslim langsung aja, kan kita mayoritas, nggak apa-apa kok. Al-Fatihah. Insya Allah diberkahi tempatnya. Ya, semoga bermanfaat. Semoga pekerjaan ini bukan menjauhkan kita dari Allah, tapi membuat kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga keluarganya, mendorong, mendekatkan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Jadi ada tanya jawab atau cukup? Silakan dia. Fadhal ya. Kopiahnya keren. Dan kita punya waktu sekitar 29 menit dari sekarang. Oke. Ya, acaranya hari Jumat harus kita ikut nanti. Bagi jemaah yang di bawah maupun yang di atas nanti juga boleh. Kalau ingin ada yang bertanya, untuk sesi pertama yang persilakan. Oke, ada yang jauh dari Jakarta, Pak Purnomo Adiwatono dari Kepala Perwakilan Jakarta, kemudian silakan itu ada. Oke, kemudian dari bandara yang pakai. Jadi dari sisi sebelah
Karena dulu pertanyaan pertama silakan Pak Andi. To the point. Terima kasih Pak Ustaz Jahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kayaknya sebelum ini Pak Buya ini yang nanya banyak banget. Jadi saya singkat saja. Saya tadi menarik paparan dari Buya terkait aliran kasih contoh orang Syria, Qatar, dan Mesir. Nah, kebetulan saya sendiri ngalami ini, Buya. Jadi saya cuma menanya gimana dengan berbagai ini aliran itu, bagaimana kita menyikapinya. Saya sebagai ahli gitu ya. Karena kebetulan ini anak saya sendiri gitu ya. Itu waktu aku sebelum pulang bawanya pakai Korban ya. Ya. Oke. Langsung saya jawab ya. Yang pendek-pendek aja. Anak bapak itu dulu sedang mengalami yang dulu saya pernah alami. Jadi gak usah diajak berdebat. Doain dia. Saya dulu, bapak saya suka dengerin musik Ebit EGAD itu ya, sama Roma Irama. Itu kaset semuanya ada di parit belakang rumah. Pagi haram. Ada 3 tahun Pak. Saya ngambil Pak. Saya berangkat kerja, bapak saya ngambil. Sama ya? Sama. Apalagi foto dibalikan. Sejak kapan foto jadi horor begitu ya? Dan yang aneh, ini tanda gak mengerti pengetahuan sains dengan baik. Nonton video tapi mengharamkan foto. Padahal 1 detik video itu ada 30 gambar yang bergerak cepat. Dan itu ditemukan oleh Ibnul Haytham, seorang muslim ahlu sunnah, filosof muslim. Kita membutuhkan filosof untuk hal-hal yang praktis itu. Jadi gak usah didebat, doain aja dia. Doa orang tua untuk anaknya seperti Nabi untuk umatnya. Saya didoakan bapak saya dulu, tapi saya dulu sering dibawa ke ulama-ulama. Akhirnya lama-lama balik lagi. Itu anak kan mungkin habis tanda kutip diajak oleh kawannya, ayo kita kembali saja kepada sumber. Nggak usah lagi ngikut-ngikut yang aneh-aneh. Nah, dia kena brainwash di situ. Padahal kalau mereka paham Quran itu pakai riwayat, ada mazhabnya baca Quran itu. Kan katanya nggak boleh ikut mazhab, apalagi jenggotnya kurang panjang itu Pak. Anaknya gergetan itu, celananya coba lihat. Nah, itu. Yang sabar sama yang begitu ya, yang sabar. Jadi orang-orang yang sedang memahami itu kita hargai itu pemahaman dia. Yang penting dia nggak ganggu kita aja. Ya sudah. Nanti lama-lama capek sendiri Pak. Pakai celana, gantung, terus pakai sepatu kan lucu. Ya, maaf kalau di sini ada ya. Ya. Dan yang paling penting ini saya sampaikan nih, saya ngaji hadis dari 2004 mulai baca kitab-kitab berat. Saya tidak menemukan Nabi itu pakai celana. Gak ada satu hadis pun yang menyebutkan Nabi pakai celana. Nabi itu setiap hari pakai sarung, maka disebut sahibul izar. Coba lihat semua hadisnya. Sahih Bukhari Kitabul Libas, Nabi yattaziru, Nabi bersarung. Makanya saya kalau pakai sarung agak di atas mata kaki saya, bener. Jadi saya kalau ngamalin sarung agak gantung. Istri protes mulu, banjir mas. Tapi nggak apa-apa. Nggak. Tapi kalau antum mau ngamalin kita hargai, nggak ada masalah. Kan kita nggak boleh maksa juga orang untuk memanjangkan celananya. Cuma kalau antum nanya versi hadisnya begitu, ya. Dan Nabi pernah sholat kusuf, sarungnya di bawah mata kaki. Maka keharaman bercelana di bawah mata kaki, bersarung di mata kaki itu syaratnya satu, makhilah, sombong. Sombong itu ada sombong dari dalam, disebut kibr. Ada sombong karena faktor X, disebut makhilah. Orangnya berkhayal, berimajinasi dia lebih oke, lebih soleh dari yang lain. Tapi saya hargai Pak, karena saya 3 tahun begitu. Jadi kalau ada yang jingkrang-jingkrang udah biarin aja dulu ya. Ntar juga bosan-bosan sendiri. Nggak apa-apa, itu bagian dari ekspresi beragama. Ya, memang mau dilarang Pak? Nggak usah dilarang, udah biarin aja. Nikmati itu, bagi saya itu nikmat berbeda. Ya,
Khair, ada lagi? Oke, baik, kita bisa tadi bisa mikrofon. Oke, silakan. Singkat ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya sangat senang saya melihat di YouTube Bapak, bahasan Bapak ya. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, bagaimana caranya sholat mengingat Allah dengan benar? Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi zikir itu yang tepat gabungan antara zahir dan batin, gerak dan diam, lisan dan qalbu. Itulah yang disebut dalam 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Orang-orang yang disebut orang-orang cerdas, ulul albab, orang-orang yang berzikir tidak hanya dengan lisannya, tapi dalam keadaan berdiri, duduk dan tidur. Kalau tidur, tubuh kita sudah diam. Berarti yang berzikir saat itu siapa? Qalbu. Siapa yang melatih zikir qalbunya di saat sadar, maka zikir itu akan bekerja di saat dia tidur. Maka Nabi karena tidak pernah lupa dengan Allah dalam sadar, beliau tidurnya tetap sadar. Tanamu aini wala tanamu qalbi. Mataku tidur. Nabi sebut ain, bukan basar. Jadi dalam bahasa Arab dibedakan mata dengan pandangan. Mataku tidur, tapi pandanganku tidak tidur. Itulah qalbu. Kenapa? Karena qalbu Nabi senantiasa zikrullah. Jadi caranya belajar zikir qalbu Pak. Belajar zikir qalbu, karena yang dipandang Allah saat sholat itu qalbu. Bahkan lagi nggak sholat, lagi kerja, yang Allah pandang qalbu. Yanzuru ila qulubikum. Allah menatap ke dalam qalbumu. Dan betapa malunya kita lagi ada sama bos, sama pimpinan, berkas kita kurang, yang dipandang kan berkasnya. Mau ketemu kekasih, mukanya cemong-cemong, bajunya kotor, kekasih memandang wajah dan baju. Maka orang kalau mau ketemu kekasihnya, yang dibenerin apa? Yang dipandang sama kekasihnya. Kekasih sejati kita Allah Subhanahu wa taala, yang dipandang adalah qalbu. Jadi berlatihlah zikir qalbu, cari gurunya. Gurunya banyak, di Batam ini ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dan mohon maaf karena kebebasan dapat disingkat. Karena dia di sini harus sama-sama di tempat lain membutuhkan waktu dari Bapak Center untuk juga Jadi mohon maaf untuk acara dialognya kita Cukup Pak. sekarang dari sini saja dahulu dan sebelum itu mohon perkenalan dulu. Ya, mohon maaf pertanyaannya next time lah ya, insyaallah ya. Mari kita tutup kajian ini, pertemuan ini dengan baca surah Al-Fatihah dan salat kepada Nabi. Dan sebelumnya mohon maaf kalau ada pemahaman kita yang berselisih, ada yang tersinggung ya. Saya tidak ada maksud untuk menyinggung. Maaf dari saya semua. Ala hazinni wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Ya اللهم يا رحمن رحيم يا كريم يا منزل القرآن يا منزل الفاتحة على سيدنا محمد الفاتح صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم